Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cendekia Sirah, kembali di channel Cendekia Sirah. Nah, alhamdulillah hari ini kita akan bahas tentang resume kisah Sumayyah binti Khabat, atau ada yang menyebutkan juga Sumayyah binti Khayyat ya teman-teman. Ya, jadi ada yang menyebutkan Khabat ataupun Khayyat. Nah, Sumayyah ini merupakan sahabiah gitu ya, sahabatnya Rasulullah yang wanita yang pertama sekali menjemput syahid di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Sumayyah radhiyallahu anha ini merupakan seorang budak dulu ya teman-teman, dari Abu Hudzaifah gitu ya, bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Nah, klan Makhzumi ini merupakan satu klan yang sangat terhormat gitu teman-teman di kota Mekah. Sumayyah radhiyallahu anha lahir sekitar tahun 550 Masehi ya, dan tinggal di Mekah. Jadi memang Sumayyah ini teman-teman nggak banyak diketahui bagaimana kehidupannya dulu sebelum masuk Islam. Yang diketahui hanyalah Sumayyah ini memang dari dulu itu sudah menjadi seorang budak gitu ya teman-teman. Budaknya dari Abu Hudzaifah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi tadi. Nah, kemudian kita ke suami Sumayyah adalah Yasir bin Amir radhiyallahu anhu. Kemudian anaknya bernama Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Nah, Ammar bin Yasir ini nantinya akan menjadi sahabat Rasulullah yang sangat banyak gitu perannya teman-teman. Kemudian Sumayyah yang dulu itu belum masuk Islam kan, akhirnya masuk Islam. Nah, yang membuat Sumayyah masuk Islam ini adalah ketika anaknya Ammar bin Yasir ini telah mendapat hidayah duluan teman-teman. Jadi Ammar bin Yasir ini masuk Islam duluan gitu ya, diam-diam ketemu sama Rasulullah gitu, mendengarkan dakwah Rasulullah. Dan akhirnya Ammar bin Yasir ini membawa Islam gitu ya, ingin memasukkan kedua orang tuanya juga ke dalam Islam, karena Ammar bin Yasir ini yakin bahwa Nabi Muhammad itu adalah sosok yang benar-benar baik gitu, sosok yang benar-benar membawa ajaran yang sangat baik kayak gitu. Nah, akhirnya Ammar bin Yasir ini pulang ke rumah, kemudian mengajak orang tuanya masuk Islam. Diceritakan Ammar lah bagaimana ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Yasir dan Sumayyah pun terketuk juga teman-teman, dan akhirnya masuk ke dalam Islam. Karena Islam ini merupakan agama yang rahmatan lil alamin gitu teman-teman. Dan Sumayyah ini merasa bahwa selama ini Sumayyah ini berpikir manusia itu ya ada dua gitu, kalau nggak jadi tuan ya jadi budak kayak gitu. Padahal di mata Islam semua manusia itu sama gitu kan teman-teman, yang membedakan hanyalah derajat ketakwaannya saja. Nah, jadi mendengar ajaran agama yang begitu baik gitu ya, Sumayyah akhirnya masuk Islam. Dan Sumayyah radhiyallahu anha merupakan sahabat yang ketujuh ya teman-teman, sahabat yang ketujuh masuk ke dalam Islam. Jadi masih sedikit waktu itu ya, bisa dihitung jari gitu sahabat-sahabat Rasulullah yang masuk ke dalam Islam di awal-awal. Nah, setelah masuk Islam ya, Sumayyah radhiyallahu anha merupakan sahabat wanita yang pertama sekali mengakui keislaman secara terbuka. Jadi ada kira-kira 7 orang gitu teman-teman yang mengakui keislaman secara terbuka di awal-awal. Termasuklah Rasulullah, Abu Bakar, ada Miqdad, ada Ammar, ada termasuk Sumayyah gitu sebagai sahabat wanita yang pertama sekali mengakui keislaman secara terbuka teman-teman. Karena waktu itu masih dakwah secara sembunyi-sembunyi ya teman-teman. Nah, setelah diketahui nih sama orang kafir Quraisy gitu kan, akhirnya keluarga Sumayyah disiksa oleh orang kafir Quraisy teman-teman, dengan siksaan yang sangat amat keji gitu, agar mau keluar dari agama Islam. Dan orang-orang yang lemah teman-teman seperti budak gitu itu disiksain gitu ya, yang masuk ke dalam Islam dengan siksa yang luar biasa. Nah, teman-teman bisa tonton kisah lengkapnya ya teman-teman yang udah diupload oleh Cendekia Sirah sebelumnya. Kemudian setelah masuk Islam juga Sumayyah memiliki keimanan sangat kokoh teman-teman, sangat kokoh gitu. Padahal baru sebentar loh Sumayyah ini mendengar ajaran Islam, tapi langsung tancap di hati dengan sangat nancep gitu loh imannya. Akidahnya tuh benar-benar menghujam ke hatinya sehingga tidak mudah goyah. Padahal disiksa dengan siksaan yang sangat keji teman-teman, dibawa ke terik matahari, dibiarin gitu panas-panasan, disiram dengan pasir yang panas tubuhnya. Masya Allah, masih tetap kuat dengan imannya. Kemudian Rasulullah SAW berdoa untuk keluarga Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga.
Mendengar ini Sumayyah menjadi tenang teman-teman ya. Kemudian syahidnya Sumayyah radhiyallahu anha, Abu Jahal ini merupakan orang yang berperan besar gitu dalam penyiksaan kaum muslimin kala itu. Ini Abu Jahal nih ya, gerem sekali ya saya nih dengan Abu Jahal. Merupakan orang yang berperan besar dalam penyiksaan kaum muslimin kala itu. Jadi seperti Abu Jahal ini mengumpulkan gitu orang-orang kafir Quraisy untuk menyiksa orang-orang yang lemah gitu yang masuk ke dalam Islam, yang gak ada punya tempat perlindungan gitu teman-teman, terutama budak-budak ya teman-teman. Nah Abu Jahal kemudian ya, karena nggak berhasil nih bikin Sumayyah keluar dari Islam, Abu Jahal itu menusukkan sangkurnya teman-teman, sangkur itu semacam tombak kepada Sumayyah teman-teman, yaitu di organ kehormatannya teman-teman, di organ vitalnya ya teman-teman, hingga Sumayyah radhiyallahu anha menjemput syahidnya teman-teman. Ya Allah, bayangin teman-teman gimana itu sakitnya teman-teman. Tapi Sumayyah tetap nggak bergeming gitu ya, tetap mengucapkan ahad, tetap nggak mau keluar dari Islam teman-teman. Masya Allah, kuat sekali iman dari sahabiah kita yang satu ini teman-teman. Kemudian setelah syahid, penderitaan pun berubah ya menjadi anugerah Allah Subhanahu Wa Taala ya teman-teman. Kemudian Sumayyah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala teman-teman. Peristiwa ini terjadi sekitar pada tahun ke-7 sebelum Hijriah. Jadi masih fase Mekah ya teman-teman, sekitar tahun 615 Masehi, dan di sini sekitaran usia Sumayyah itu 65 tahunan gitu ya teman. Jadi udah nggak muda lagi gitu ya, wanita tua gitu. Sampai teganya nih ya, Abu Jahal tuh tega sekali menyiksa seorang wanita tua. Ya Allah, astagfirullah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah ya teman-teman dari kisah sahabiah kita yang satu ini, bahwa kita harus tetap teguh dengan keimanan kita apapun yang terjadi. Jangan goyah dimanapun kita berada teman-teman, dimanapun lingkungan kita. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.